Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nuranindi dari TAPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat, yaitu ruang lingkup filsafat, epistemologi, aksiologi, ontologi, dan urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, termasuk prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi, pengetahuan, dan nilai. Ruang lingkup filsafat adalah keseluruhan bidang atau aspek pemikiran manusia yang dibahas dalam filsafat. Selain itu, filsafat juga mencakup beberapa kajian tentang segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada, baik bersifat nyata maupun yang bersifat abstrak. Ruang lingkup filsafat itu sangat luas karena mencakup beberapa aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan, antara lain yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Pertama, epistemologi atau teori pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan. Intinya, epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui sesuatu dan membedakan antara pengetahuan yang benar dan keliru. Contoh epistemologi yaitu tentang bagaimana proses dan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan, misalnya tentang termometer. Di sini, pertanyaan epistemologi yang dimaksud yaitu bagaimana cara kita tahu bahwa itu merupakan suatu termometer. Dari apa yang kita ketahui itulah apa yang kita tangkap, bahwa benda itu benar-benar termometer. Akal akan mengklasifikasikannya, sehingga itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang termometer sebagai alat pengukur suhu. Pada dasarnya, topik tentang epistemologi termasuk salah satu hal yang sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Contohnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana macam dan karakteristiknya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan yang ada. Itu aksiologi. Nah, aksiologi dalam filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan. Aksiologi juga menjawab pertanyaan, bagaimana, untuk apa suatu pengetahuan digunakan, bukan hanya bagaimana ilmu itu bekerja, atau apa realitas itu. Cabang utamanya meliputi etika, atau cabang utama aksiologi adalah meliputi etika dan estetika. Contoh dari aksiologi yaitu, jika kita lihat rumah, aksiologi menilai fungsi dan manfaat rumah itu. Misalnya, sebagai tempat berlindung dan tempat tinggal yang nyaman serta aman. Nilai-nilai itulah yang membuat rumah menjadi penting dan dihargai dalam kehidupan kita. Nah, dari sisi etika, kita juga bisa membahas nilai kepemilikan rumah dengan mempertimbangkan keadilan dalam distribusi properti. Yang ketiga yaitu ontologi. Nah, ontologi membahas tentang hakikat realitas dana, apa yang benar-benar ada. Nah, ia juga menyatakan tentang apa yang ada di dunia ini dan bagaimana sifat dasar sesuatu. Di sini ada contoh dari ontologi yaitu misalnya konsep rumah. Dalam ontologi tidak hanya fisik rumah, tapi juga bentuk-bentuknya seperti rumah satu lantai, apartemen, atau rumah susun. Nah, ontologi juga mempelajari apa itu semua termasuk dalam rumah, meskipun bentuknya berbeda. Sehingga ontologi melihat keberadaan dan definisi sesuatu secara mendalam. Materi yang terakhir yaitu urgensi filsafat dalam menemukan kebenaran.
Filsafat sangat penting karena berperan sebagai dasar dalam pencarian kebenaran yang mendalam dan menyeluruh. Nah, di sini ada pun beberapa urgensi, yaitu pertama, membimbing cara berpikir kritis dan sistematis. Filsafat melatih manusia untuk tidak menerima begitu saja informasi tanpa pertimbangan logis dan rasional. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan mendasar. Nah, filsafat juga menawarkan kerangka untuk memahami sebab akibat, hakikat realitas, dan nilai yang tidak bisa dijawab oleh ilmu empirisme semata. Memperkuat fondasi ilmu pengetahuan dengan epistemologi. Filsafat memberi dasar bagaimana kita mengetahui sesuatu secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga yaitu membantu membuat keputusan etis. Dalam situasi kompleks, filsafat memberikan panduan nilai dan moral sehingga keputusan yang diambil lebih bijak dan bertanggung jawab. Nah, keempat yaitu mengembangkan pandangan hidup holistik. Filsafat mengintegrasikan pengetahuan tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai yang membentuk cara pandang menyeluruh terhadap kehidupan. Nah, dengan demikian, filsafat bukan hanya teori abstrak, melainkan alat penting untuk memahami dunia secara mendalam dan untuk mencapai kebenaran yang komprehensif. Nah, kesimpulan dari 3 materi tersebut adalah bagaimana ontologi menjelaskan apa yang ada, epistemologi menjelaskan bagaimana kita mengetahui sesuatu atau proses memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menjelaskan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Ketiganya saling berkaitan membentuk filsafat dalam memahami dunia, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Dan filsafat berperan sebagai dasar dalam pencarian dan pemahaman kebenaran dengan cara memeriksa sumber, batas, dan metode pengetahuan secara kritis dan sistematis. Itulah penjelasan dari ketiga aspek tersebut. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.